dalam Markus 15 ayat 23, mereka memberi Yesus anggur bercampur mur. Apa tujuannya, Pak? Coba kita baca dulu ya. Markus pasal yang ke-15. Markus 15 ayat 23. Lalu mereka memberi anggur bercampur mur kepadanya, tetapi ia menolaknya. Ya. Ini kalau kita baca di dalam Matius 27 ya. Kita lihat Matius 27 ayat 32 sampai 44. Ketika mereka berjalan keluar kota, mereka berjumpa dengan seorang dari Kirene bernama Simon. Orang itu mereka paksa untuk memikul salib, maka sampailah mereka di satu tempat yang bernama Golgota, artinya tempat tengkorak. Lalu mereka memberi dia minum anggur bercampur empedu. Ya, tadi bercampur mur. Setelah ia mengecapnya, ia tidak mau meminumnya. Sesudah menyalibkan dia, mereka membagi-bagi pakaian dan seterusnya. Jadi, ya kita perhatikan lagi misalnya di dalam Lukas 23. Jadi sebelum kita mengetahui apa sih artinya, maka kita baca dulu beberapa bagian yang mengisahkan tentang hal itu. Dari Lukas 23 ayat yang ke-26, 33 dan 43. Khususnya ayat 36. Juga prajurit-prajurit mengolok-olokkan dia, mereka menunjukkan anggur asam kepadanya. Jadi anggur asam, anggur yang bisa dicampur juga dengan empedu, bisa juga dicampur dengan mur. Jadi itu anggur tidak asli lagi, sudah campuran dan sudah tidak layak untuk diminum. Dan kalau sudah luka-luka, dicambuk, entah dipukuli sampai babak belur, sampai hancur wajahnya, bahkan diungkapkan di dalam kisah bahwa tidak terlihat lagi seperti wajah yang sehat, wajah yang tidak mengalami pemukulan, jadi habis hancur. Jadi bibirnya bisa jadi sudah berdarah, semuanya sudah ada luka-luka, lalu diminumkan itu jelas selain perih, pedih, sangat menyakitkan pada tubuhnya, dan itu memang kenyataannya. Nah, kalau ada orang yang mau menafsir alegorinya, alegori menafsir bahwa itu anggur itu yang sudah tidak layak, itu yang asam, harusnya kan anggur manis. Anggur itu harusnya air anggur itu manis atau menyegarkan, tapi udah asam dicampur mur, dicampur empedu, jadi sudah tidak karu-karuan, jadi sudah membuat tidak lagi menyehatkan, menyegarkan, tapi memahitkan. Nah, kalau dialegorikan, apakah itu berarti menunjuk bahwa seluruh kepahitan, seluruh ketidakberdayaan kita diminum atau ditanggung oleh Tuhan Yesus, oleh Yesus Kristus di atas kayu salib? Alegori seperti itu biasanya diarahkan kepada pribadi atau seseorang yang mencoba untuk memberi penjelasan tentang apa yang dialami Yesus sebagai sesuatu yang sangat tidak biasa. Tetapi memang ada kebiasaan ya memberi kepada para penjahat yang digantung itu, atau kepada orang-orang yang dinyatakan bersalah itu, sesuatu yang tidak baik, yang tidak beres, tidak sehat, tidak segar, itu kepada orang-orang yang akan disalibkan. Jadi saya tidak menafsirnya secara alegori, tetapi saya ingin memberikan gambaran seperti ini, seperti yang ditulis oleh Markus. Mereka, prajurit atau siapapun yang memberi anggur bercampur mur kepadanya, tetapi ia menolaknya, memang untuk menunjukkan, kata menolaknya itu menjadi garis besar ya. Jadi Yesus tidak mau meminum hal-hal yang busuk, yang dan asam, yang tidak sehat, yang tidak menyegarkan. Wajar, karena memang ya dia menolak. Jadi ini bukan dialegorikan bahwa Yesus menanggung kepahitan, kesulitan, atau segala hal yang tidak layak begitu, kemudian dia menerima, tidak, dia menolak anggur yang seperti itu. Nantinya kalau kita baca, ada juga Yesus itu mengatakan, aku haus ya. Ada dituliskan itu di ayat 36-nya agak berbeda ya dari Markus pasal 15 ayat 23. Maka datanglah seorang yang dengan bunga kara mencelupkan ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang bulu dan memberi Yesus minum, serta berkata, baiklah, kita tunggu dan melihat apakah dia datang untuk menurunkan dia. Nah, ini itu setelah naik ya, jadi di atas kayu salib. Yang tadi di Markus 15 ayat 23 itu bukan di atas kayu salib. Eksegesinya saudara Akusi gitu, Yesus mengecap anggur bercampur mur itu sebagai syarat tentara Roma, tapi tidak meminumnya. Sebagai syarat tentara Roma, tapi tidak meminumnya. Mengecap anggur bercampur mur itu sebagai syarat. Ya bisa jadi, karena memang tidak ada catatan itu apa alasannya. Ya, itu menjadi sebuah aturan kalau bisa dikatakan begitu. Tapi kalau di pasal 15 ayat 36 itu berbeda ya. Itu sama dengan ketika kita baca di dalam Lukas ya.
Di Lukas 23 ayat 3 juga prajurit-prajurit mengolok-olok dia, mereka menunjukkan anggur asam kepadanya. Nah, ini di atas kayu salib. Jadi ada dua peristiwa, satu peristiwa di bawah sebelum dinaikkan, satu lagi setelah naik. Jadi kita membaca konteksnya, memang di atas kayu salib Yesus berteriak, "Aku haus," gitu ya. Lalu ada yang memberikan anggur para prajurit itu. Dan di situ tidak ada kata Yesus menolak. Tidak ada kata Yesus menolak. Coba kita lihat lagi, telusuri, benarkah demikian? Kita baca lagi di dalam dalam Injil Yohanes. Waktu Yesus di atas kayu salib, di ayat Yohanes pasal 19 ayat 28 dikatakan, sesudah itu karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia supaya genap apa yang ada tertulis dalam kitab suci, "Aku haus." Ayat 29, di situ ada sesuatu bekas penuh anggur asam, maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu menunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia sudah selesai. Jadi Yesus waktu dia mengatakan "aku haus" itu di atas kayu salib, dan dia meminumnya. Berbeda dengan tadi Markus 15 ayat 23, mereka memberi anggur bercampur mur kepadanya tetapi ia menolaknya. Kemudian mereka menyalibkan. Jadi ada posisi yang konteks yang berbeda. Agar Yesus tidak mengalami kesakitan. Ya bisa jadi, hanya sudah disalibkan, sudah disiksa, sudah didera gitu ya. Kalau kita baca di dalam pasal 15, Yesus sudah disiksa, sudah dianiaya, sudah dicambuk. Jadi Yesus sudah mengalami, Yesus mengalami kesakitan. Apakah dengan minum anggur bercampur mur itu menjadi semacam obat bius? Jawabannya tidak. Bisa jadi diselidiki, jadi dia bisa tahan, tidak sakit, tetap sakit. Pasti sakit. Tubuh itu mungkin yang dimaksud, dia akan coba bisa bertahan sampai ke atas kayu salib begitu. Tapi faktanya Yesus menolak. Kalau memang itu dilakukannya, misalnya dia terima, tetapi di pasal Injil Yohanes pasal 19 ayat 29 Yesus meminumnya dengan bahkan menerimanya. Ya, bisa jadi efeknya Yesus mestinya pingsan. Bisa saja, tapi faktanya Yesus menolak. Apakah Yesus ahli kimia gitu? Dia tahu sebelum dia mengalami sakit gitu ya, mengalami penyaliban, Yesus minum begitu terus pingsan begitu. Kenyataannya kalau itu dilakukan oleh para prajurit kepada orang-orang yang disalibkan, maka ada dua orang yang disalibkan di sebelah kanan dan kiri. Apakah kedua-duanya juga diberikan minum anggur dan mur supaya pingsan? Kenyataannya begitu, bertiga, Yesus di tengah. Kalau bisa kita bayangkan Yesus di tengah, kanan kirinya adalah dua penjahat. Kenyataannya kalau Yesus itu tidak minum berarti tidak pingsan, dan keduanya ini minum karena sebagai syarat, keduanya tidak pingsan. Jadi pendapat yang mengatakan supaya orang yang naik ke atas itu pingsan, Yesusnya tidak minum berarti tidak pingsan. Namun kedua, ya penjahat kanan kirinya kalau minum kenapa tidak pingsan? Malah justru keduanya yang satu berinteraksi dengan yang lain dan yang satu berinteraksi dengan Kristus berbicara. Jadi sadar. Jadi tiga pribadi itu sadar ada di atas kayu salib. Kalau memang tujuannya untuk diminum supaya pingsan. Yesus menolak apa karena supaya dia takut pingsan gitu. Artinya biarlah saya menderita supaya jangan pingsan. Tidak ada catatan Alkitab kita bisa membuat keputusan atau menyimpulkan ini dan itu. Bisa jadi, tapi kenyataannya penjahat di sebelah Yesus tidak demikian. Penjahat di sebelah Yesus berkata, ya kalau dibilang Yesus ingin tetap sadar dalam kesakitan, tapi tetap mematuhi peraturan tentara Romawi. Nah, kalau begitu, penjahat di sebelah kanan kirinya, apakah penjahat di sebelah kanan kiri ya, itu juga minum juga? Tidak ada catatan. Kalau ada catatan, mereka nggak sadar ketika penjahat di sebelahnya berkata yang berbeda dengan yang satunya lagi. Jadi kita harus lihat keseluruhannya kalau kita mau pakai itu menjadi alasannya. Ya, saya lihat di dalam Injil Lukas. Di dalam Injil Lukas, ada yang menyampaikan begini, dituliskan. Seorang dari penjahat di dalam Lukas 23:39 yang digantung itu menghujat dia, katanya, "Bukankah engkau adalah Kristus?" Kalau memang sama hukumannya dan prajurit itu adalah sebuah keharusan prajurit untuk melakukan itu supaya dia bisa pingsan, prajurit itu kenapa bisa tidak pingsan? Jadi mesti kita melihat dalam konteks itu. Kalau kita perhatikan, bukan hanya satu penjahat, tapi satu penjahat yang lain juga mengatakan, tetapi seorang menegur dia, katanya, "Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah sedang engkau menerima hukuman?" Jadi ini bisa jadi bersyarat, syaratnya seorang prajurit, tetapi tidak berarti bahwa itu ditolak
supaya Yesus tidak pingsan. Kalau kita memperhatikan apa yang di dalam Markus pasal yang ke-15 ayat 24 dari Mazmur 22 ayat 19. Saya baca Mazmur 22 ayat 19 supaya kita bisa lihat kesinambungan kalau ini nubuat dan penggenapan nubuat. 22 ayat 19, mereka membagi-bagikan pakaianku di antara mereka dan mereka membangun di atas jubah. Iya, itu sudah dijelaskan. Kemudian di ayat yang ke-18, segala tulangku dapat kuhitung karena mereka menonton mereka memandang aku. Mazmur 22 ayat 18. Kemudian di ayat lain tidak dituliskan tentang itu. Dan kalau kita mau baca lagi, tidak dijelaskan anggur asam dengan mur itu sebagai upaya untuk prajurit melihat supaya yang digantung itu tidak pingsan. Yesus sadar, Yesus menyerahkan dirinya sadar dan dia tahu. Jadi kesadaran Yesus menyerahkan dirinya dan menderita itu bukan ketika dia berada di dalam pengadilan dan dihukum. Sebelumnya bahkan sudah 4 kali Yesus mengatakan, aku akan menderita dan akan mengalami kematian. Jadi Yesus sadar betul apa yang dia lakukan. Dia bukan pura-pura dan bukan tidak tahu. Kalau kita melihat secara teologisnya, Yesus tahu ketika dia bahkan sudah menentukan sendiri di dalam kekekalan bahwa dia akan inkarnasi dan dia menjalani kehidupan, menderita dan menyerahkan nyawanya menebus umatnya. Itu sebabnya saya katakan saya tidak mau menafsir secara alegori atau mencoba untuk mencocokkan. Kalau memang anggur itu dengan mur itu dicampur akan membuat Yesus pingsan, maka dia menolak. Lalu bertanya, apakah hanya untuk Yesus? Apakah hanya untuk Yesus anggur dan mur itu? Tentu kalau itu adalah persyaratan yang harus dilakukan atau semacam sebuah persyaratan yang dilakukan oleh prajurit untuk setiap orang yang digantung di atas kayu salib, maka yang perlu menjadi perhatian kita adalah kalau begitu dua penjahat yang lain, yaitu yang kanan dan kiri Yesus, mengapa tidak pingsan? Justru mereka juga sadar. Nah, jadi itu yang membuat saya mengatakan tidak ada kaitannya. Karena belum waktunya. Kalau kita mau katakan belum waktunya karena teriakan Yesus, aku haus di atas kayu salib. Karena di dalam Injil Yohanes mengatakan sudah waktunya. Lalu dia teriak, aku haus, anggur asam diberikan kepada Yesus, lalu dia menyerahkan nyawanya. Jadi ada tahapan-tahapan yang disampaikan oleh Tuhan sejak di atas kayu salib sampai dia menyerahkan nyawanya. Salah satunya teriakan aku haus dan respon prajurit memberikan itu. Jadi kesadaran, pemahaman, urutan yang bisa kita lihat dari sana. Itu pendapat, pemikiran, dan penjelasan saya. Mungkin berbeda bagi yang lain, silakan saja. Karena kita punya Alkitab yang sama, kita bisa telusuri, kita bisa cari rekomendasi atau pemilihan sumber yang lain. Sebelum Yesus naik, sudah diberikan juga anggur ya. Anggur asam dengan mur. Dan ternyata di atas kayu salib tidak dia diberikan juga anggur asam. Tapi itu permintaan Yesus. Dan waktu dia begitu, dia tidak pingsan. Yesus tidak pingsan. Yesus menyerahkan nyawanya, dia mau mati. Jadi kalau konsepnya itu pingsan, maka seolah-olah waktu Yesus minum anggur aku haus itu, Yesus pingsan. Ya, tidak. Yesus menyerahkan nyawanya dan mati. Penjahat di sebelah Yesus, kanan kirinya, tidak mati di atas kayu salib. Tidak. Penjahat kanan kiri Yesus itu di sebelah kanan kirinya Yesus itu tidak mati. Waktu di atas kayu salib. Masih hidup. Sehingga ketika mereka diturunkan, mereka masih perlu untuk dipatah-patahkan tulangnya. Yesus enggak. Mengapa Yesus tidak dipatah-patahkan? Ya karena sudah mati. Sudah meninggal. Sudah wafat di atas kayu salib. Ini perbedaannya kalau kita melihat secara menyeluruh. Oh, berarti Yesus pingsan. Tidak, Yesus nggak pingsan di atas kayu salib. Yesus menyerahkan nyawanya. Disertasi saya, Yesus memberikan dampak teladan kepada tentara Romawi sehingga perkataannya, oh ya nggak apa-apa, memberikan teladan, ya bagus disertasinya, membedakan antara pendapat yang seperti itu saya senang. Kalau ini hasil riset mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat, ampunilah mereka. Ya, puji Tuhan kalau sudah ada disertasi tentang dua kali Yesus diberikan anggur. Satu bukan atas permintaannya, satu atas permintaannya. Apakah dalam disertasi itu dituliskan juga apa reasonnya, kemudian argumentasinya, lalu siapa tokoh yang memberi penjelasan dari argumentasi itu bahwa itu berkaitan dengan pingsannya Yesus, lalu yang lain siapa yang menolak. Ini kan perlu adanya penemuan gitu. Apakah dalam disertasinya dijelaskan tentang dua kali Yesus minum anggur, satu ditolak, satu diminum dengan permintaannya. Mengapa satu diterima, satu ditolak, satu diterima? Lalu apa konteksnya waktu itu? Kemudian kalau mencari
simboliknya kita bisa memaknainya beragam, itu subjektif. Tapi fakta objektifnya harus ada korespondensinya dan koherensinya. Begitu, korespondensi antara ide bahwa itu berkaitan dengan keberadaan Yesus dan koherensinya antara satu fakta dengan fakta lain. Nah, saya mengajukan fakta bahwa kedua penjahat itu tidak ada memberi minum sampai pingsan, minum anggur itu. Kalau dipaksa gitu, kan bisa saja dia punya otoritas. Penjahat itu sudah lemah, sudah tidak berdaya kalau memang prosesinya wajib untuk minum anggur dengan asam. Karena dia punya otoritas sebagai tentara prajurit dan ini adalah prosesi yang wajib sebelum naik ke atas salib, maka dia bisa memaksa, tidak ada yang melarang. Karena memang itu eksekusi yang dilegalkan secara hukum kerajaan Romawi. Nah, kalau yang di atas kayu salib, misalnya, itu permintaan Yesus. Mengapa permintaan Yesus seperti itu dipenuhi? Dan pada waktu itu, apakah Yesus itu pingsan di atas kayu salib? Jawabannya tidak. Kalau minum anggur itu pingsan, Yesus justru menyerahkan nyawanya. Nah, itu yang mungkin perlu dilihat lagi, dielaborasi lagi. Karena kalau kita membuat pernyataan seperti itu, ya, sehingga tentara Romawi ingin meringankan rasa, iya, saya ikuti dulu memberikan rasa sakit, meringankan rasa sakit Yesus. Oke, apakah dengan begitu berarti tentara Romawi betul-betul bisa meringankan rasa sakit Yesus? Jawabannya tidak. Sakit ya sakit. Begitu sakit ya sakit. Jadi tadi ada pernyataan bahwa itu pingsan, membuat pingsan, memberi anggur bercampur mur. Ya, jadi ini mesti diskusinya lebih mendalam. Karena kita baca satu bagian demi satu bagian, karena keseluruhan kisah ini ada di Matius, Markus, Lukas, Yohanes, dan ini ada rujukannya di Mazmur 22 dan juga di Yesaya 53 ya, 53. Jadi mesti lihat keseluruhannya kalau kita membahas apakah sama anggur yang sama. Nah, pertanyaannya, apakah anggur yang sama yang dicampur oleh prajurit waktu Yesus sebelum naik ke atas salib dan sesudah Yesus atau sedang di atas kayu salib?